yang termasuk menyatakan Allah di atas, banyak ulama Syafi'iyah, banyak sekali. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dinukil oleh As-Sabuni, dinukil oleh Al-Baihaqi. Ya, Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Al-Jariyah. Imam Syafi'i berdalil kitab Al-Um, jadi hadis dalam Sahih Muslim, tatkala ada seorang ingin membebaskan budaknya, maka Nabi bertanya kepada budak tersebut, "Aina Allah?" Allah di mana? Kata budak tersebut, "Fis sama," di atas langit. "Man ana?" Siapa aku? Kata budak tersebut, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adalah utusan Allah. Kata Nabi, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah, merdekakanlah budak ini, sesungguhnya dia seorang budak yang beriman. Ya. Ini disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ya. Kemudian dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Oleh karena dinukil oleh Al-Baihaqi dan juga dinukil oleh As-Sabuni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, sepertinya dalam kajian Ikhwan Salafi Wahabi itu sudah terbiasa dengan menukil pendapat ulama A, pendapat ulama B, pendapat ulama C. Tapi mereka itu tidak tahqiq, tidak faham sub pembahasan atau persoalan yang dibahas oleh ulama tersebut. Jadi seringkali saya temukan dalam kajian-kajiannya itu mengutip pendapat Imam Syafi'i, mengutip pendapat Imam Malik, mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Dan setelah dicek di dalam kitabnya itu ternyata tidak membahas seperti apa yang beliau-beliau itu sampaikan. Padahal ketika kita mengutip pendapat para ulama, maka syarat mutlak itu adalah kita harus paham dengan apa yang dibahas oleh ulama tersebut. Ini syarat mutlak, jadi kita itu harus paham. Untung-untung kalau misalkan kita paham sekaligus kita hafal redaksinya. Apalagi bisa menunjukkan kitabnya, kitab Al-Um di halaman sekian, redaksinya sekian, maksudnya sekian. Nah itu sangat luar biasa teman-teman. Tapi kalau hanya sekedar mengutip kemudian diklaim, ini sangat riskan sekali. Jadi ini sangat mengkhawatirkan berbohong atas nama para ulama. Salah satunya adalah video tersebut. Jadi beliau tadi mengatakan bahwa Imam Syafi'i memiliki keyakinan Allah ada di atas dan itu termaktub di dalam kitab Al-Um. Setelah kita lihat di dalam kitab Al-Um, itu tidak ada Imam Syafi'i menyatakan bahwa Allah ada di atas, itu tidak ada. Dan ketika kita telusuri, memang ada hadis terkait dengan jariyah. Ainallah qalat fis sama. Ada hadis seperti itu. Tapi Imam Syafi'i tidak menjadikan hadis ini sebagai dasar untuk menetapkan Allah itu ada di atas, tidak. Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai dasar persyaratan bagi budak yang akan dimerdekakan sebagai kafarat itu harus Islam. Dan ini termaktub di dalam bab Itqul Mu'minah fid dihar, memerdekakan budak mukmin di dalam kasus dihar. Dan Imam Syafi'i tidak berbicara lain terkait dengan hal ini, tidak membahas kemudian Allah itu ada di atas langit, Allah itu ada di atas arsy, tidak seperti itu. Jadi redaksi-redaksi seperti ini atau pernyataan-pernyataan ini tidak ada ternyata di dalam kitab Al-Um. Saya spill redaksinya begini teman-teman. Wa kana syartullahi ta'ala fi raqabatil qatli idza kanat kafaratan kadalil wallahu ta'ala a'lam ala alla yujzi'a raqabatun fil kafaroh illa mu'minatan. Jadi budak yang akan dimerdekakan sebagai kafarat syaratnya itu harus Islam, harus mukmin. Nah, persyaratan ini oleh Imam Syafi'i diambilkan dari satu hadis terkait dengan hadis jariyah. Akhbarona Malikun an Hilal ibni Usamah an Atha ibni Yasar an Umar ibn al-Hakam annahu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu ya Rasulullah inna jariyatan li kanat tar'aghunaman li faji'tuha wa faqadat syatan minal ghanam fasa'altuha anha faqalat akalaha dhi'bu fa asiftu 'alaiha wa kuntu min bani Adam falatum tuwajjaha wa 'alaiha raqabatun afa'atikuha. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Allah? Faqalat fis sama, faqala man ana? Faqalat anta Rasulullah, qala fa'atikha. Maka merdekakan. Nah, Imam Syafi'i tidak mengomentari hadis ini lalu menyatakan bahwa Allah itu ada di atas. Tidak ada komentar Imam Syafi'i terkait dengan keyakinan-keyakinan bahwa Allah itu ada di atas. Jadi kalau memang ada
ya silakan ditunjukkan saja di kitab yang mana, kemudian di halaman berapa, di juz berapa. Atau kalau misalkan teman-teman penonton menemukan, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas terkait dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Saya membawa kitab Al-Fiqhul Akbar Fit Tauhid lil Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi ini karya Imam Asy-Syafi'i pada Shahifah 11 dikatakan, Faslun, wa'lamu annal bari la makana lahu. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat atau tidak ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu alaihi, adapun dasar atas pernyataan ini, huwa annallaha ta'ala kana wala makana. Allah itu ada, Allah itu wujud dan tidak ada tempat bagi Allah. Fa khalaqal makan, kemudian Allah menciptakan makan, wa huwa ala sifatihil azaliyah. Jadi setelah Allah menciptakan tempat, Allah itu tetap berada pada sifatnya yang azal. Kama kana qabla khalqihi al-makan, sebagaimana Allah sebelum menciptakan tempat. La yajuzu alaihi taghayyur fi dzatihi wa tabdil fi sifatihi. Dan Allah itu tidak mungkin berubah dan juga sifatnya tidak mungkin berganti. Nah, ini adalah pernyataan Imam Asy-Syafi'i sangat tegas menyatakan annal bari la makana lahu. Nah, terkait dengan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu tetap diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa ayat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah beristiwa atas arsy-Nya. Ini tetap diyakini, tapi bukan berarti kemudian Imam Syafi'i memahami bahwa ayat ini menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Jadi sejak kapan kalau misalkan tsummastawa 'alal arsy kemudian dimaknai Allah itu bertempat? Ini tidak ada di dalam Al-Qur'an manapun yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki tempat ataupun bertempat, tempatnya ada di atas arsy, itu tidak ada, teman-teman. Jadi kalau Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, iya, kita pahami sebagaimana Imam Syafi'i memahami ayat ini. Kita terima sebagaimana Imam Syafi'i menerima ayat ini bahwa Allah itu beristiwa atas arsy-Nya. Namun, Imam Syafi'i juga berkata, wa yajibu ayyataqida fi sifatil bari ma dzakarnahu wa annahu la yahwihi makanun. Allah tidak diliputi oleh tempat. Nah, ini sudah jelas pernyataan Imam Syafi'i. Wala yajri alaihi zamanun, dan Allah tidak diberlakukan oleh zaman atau zaman tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Mustaghnin anil makan, Allah tidak butuh tempat, wal jihad, dan juga tidak butuh arah. Laisa kamitslihi syai', dalilnya adalah ayat muhkamat yang menyatakan laisa kamitslihi syai'. Nah, ini sudah jelas, teman-teman. Lalu dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pada Shahifah 36 juga dikatakan, qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, amantu billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah. Kami beriman, saya beriman kepada Allah dan beriman kepada apapun yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi ataupun seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, a'amintum man fis sama, itu disikapi oleh ulama salaf, disikapi oleh Imam Syafi'i bahwa Allah itu punya sifat istiwa 'alal 'arsy, bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i itu menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah pemahaman Imam Syafi'i dalam hal ini salah? Apakah Imam Syafi'i menyimpang terhadap Al-Quran dan hadis? Apakah Imam Syafi'i menyelisihi Allah Subhanahu wa taala? Imam Syafi'i itu lebih paham daripada kita terkait dengan Al-Quran dan hadis. Dan bahkan Sayyidina Ali sebagai salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemahamannya sama. Ini ada di dalam satu kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam karya Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani pada Shahifah 57 dikatakan, wa qala sayyiduna Aliyun karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, al-haqqu ta'ala laisa min syai'. Allah itu tidak dari sesuatu, wala fi syai', dan Allah tidak ada di dalam sesuatu,
wala fawqa syai', dan Allah tidak ada di atas sesuatu, wala tahta syai', dan Allah tidak ada di bawah sesuatu. Itlau kana min syai'in lakana makhluqan. Kalau Allah dari sesuatu, tentu Allah itu makhluk. Walau kana fawqa syai'in lakana mahmulan. Jika Allah ada di atas sesuatu, tentu Allah itu dipikul ataupun ditanggung. Walau kana fi syai'in lakana mahsuran. Jika ada di dalam sesuatu, tentu diliputi. Walau kana tahta syai'in lakana makhuran. Jika ada di bawah sesuatu, tentu Allah itu dikendalikan. Wakilalahu, kemudian dikatakan kepada Sayyidina Ali, Yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aina kana rabbuna? Di mana Tuhan kami? Auhallahu makanun. Apakah Allah itu punya tempat? Fataghayyar wajhuhu wa sakata sa'atan. Wajah Sayyidina Ali berubah dan beliau itu diam sejenak. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Ali berkata, qaulukum ainallah su'alun an makanin wa kana Allahu wala makana. Allah itu ada dan tidak bertempat. Tsumma khalaqaz zaman. Allah kemudian menciptakan zaman, wal makan menciptakan makan, tempat. Wa huwa al-an kama kana duna makanin wala zamanin, dan Allah sekarang itu sebagaimana sifat Allah yang azal, tidak ada tempat dan juga tidak ada zaman. Nah, ini adalah keyakinan salaf, teman-teman. Jadi Imam Syafi'i, Sayyidina Ali tidak meyakini Allah itu bertempat. Itu. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ini memberikan satu penjelasan kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.